Hubungkan dengan omongan orang tentang adanya asap di bulan Ramadan dan kemudian akan tanda hari kiamat. Mungkin itu. Saya tidak tahu apa itu maksudnya. Kalau bicara tentang dukhan dan hari kiamat, ada kaidah dalam bicara hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahwasanya kiamat akan tiba dan ada. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan amalnya masing-masing. Itu yang harus kita bangun, keimanan. Adapun kapan datangnya, tidak perlu Anda menunggu-nunggu. Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran, Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi. Kematianmu, nggak ada guna dunia ini. Orang sibuk nunggu kiamat, apa datang kiamat ditunggu, hitung-hitung. Apa hitung-hitung? Mati baru ngitung dia. Maka Nabi memberi kabar kiamat dan sebagai tanda-tanda ini untuk menambahkan keyakinan. Itu hanya cerita ada dukhan apa. Ya biasa untuk viral segala macam. Ada nanti, ada datang. Nanti ada Ya'juj wa Ma'juj. Nanti ada Dajjal. Matahari terbit dari barat. Gemetaran orang. Di dalam hati ada keyakinan ada hari kiamat. Contohnya apa? Matahari gak terbit dari timur, dari barat. Ada itu nanti semuanya. Dan selagi itu belum keluar tidak akan jatuh hari kiamat. Dan ketahuilah wahai ahli iman. Kalaupun datang hari kiamat, Anda ahli iman, Anda tidak akan merasakan capeknya hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena Allah akan mengirim angin sejuk, segar, akan masuk ke rumahmu, dan saat itu kau dicabut nyawamu. Selesai. Maka yang penting iman ini, tidak usah mikir. Dukhan, apalagi, berita ini, di ini, tanda-tanda kiamat ini. Dan biarpun dia baca tanda-tanda kiamat, bukan tambah khusyuk kepada Allah. Sujudnya juga nggak tambah, hanya cerita atau untuk bahan, untuk YouTube. Yang dibangun keyakinan, baik itu ada Tuhan. Kalau memang Ramadan yang akan datang ada Tuhan, apa saatnya yang kau perbuat? Sedekahmu tambah? Apalagi itu masih prediksi dugaan. Bisa saja Tuhan besok datang, mungkin. Nggak usah nunggu Ramadan kok. Anggap saja Ramadan datang Tuhan betul, apa asap betul. Apa yang kau berbuat setelah itu? Kau dermakan hartamu semuanya, sini, buat pondok. Nah, yang ngomong dok. Kita perlu bangun keyakinan bahwasanya ada tanggung jawab akan hidup kita. Engkau dengan istrimu wahai suami tanggung jawab. Engkau dengan istri suamimu wahai istri. Engkau dengan anakmu, engkau dengan saudaramu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan ayahmu. Itu harus kita pikirkan. Kalau masalah hari kiamat, kiamat akan tiba. Dan ahli iman akan aman dengan hari kiamat yang dahsyat seperti itu. Kalau imanmu ada di dalam hatimu, kau tidak akan menemukan dahsyatnya itu semuanya. Karena akan angin sejuk yang Allah kirim kemudian mati setelah itu. Nah, yang kita pikirkan adalah kiamat sugro. Kalau kiamat kubro pasti datang. Ini tentang dukhan, ini hadis palsu. Hadis palsu. Tanggal 15 Ramadan, tepat hari Jumat terjadi dan itu. Kan saya sudah ingatkan. Jangan dengar. Udah nggak usah dengar. Jangan pedulikan. Ini menambah pandemi di atas pandemi bagi kaum muslimin. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ini masalah dukhan, ini omong kosong, ini tidak benar. Sudah dibantah oleh para ulama tentang masalah itu. Hadisnya palsu. Para ulama menyebutkan tentang kepalsuan hadis-hadis itu, gitu kan? Dinukil oleh banyak perkataan ulama tentang masalah itu. Jadi nggak benar ini. Jadi nggak usah terpengaruh dengan itu, insya Allah. Ini tentang yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi oleh sebagian orang. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita yang disampaikan adalah bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya. Lalu bagaimana pula kalau ternyata cerita tersebut disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Kalau di negeri kita sekarang, pemerintah sedang memerangi hoax, dusta. Maka para ulama umat Islam sejak dahulu kala memerangi dusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi pagi ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek yang menceritakan tentang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya
akan tertarik dan mungkin percaya. Dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Dan Rasul SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya, tempat duduknya ke neraka. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan hadis palsu, hadis dhaif, kecuali memberikan penjelasan. Kalau hadis itu palsu atau hadis itu dhaif. Ana akan bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal ini. Idza kana sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal wa tamyizul qabail fi Dzil Qa'dah wa tasfikud dima' fi Dzil Hijjah wal muharram wa mal muharram yaquluha 3 marrat hayhata hayhata yaqtulun nas fihi harajan haraja qulna wa mas sayhatu ya Rasulullah قال هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلزال والبرد فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كوكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقال سبحان القدوس ربنا القدوس فإن من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك. Jamaah rahimakumullah. Ramadan tahun ini, tanggal 15 Ramadan, insya Allah hari Jumat. Pada tanggal 15 Ramadan, malam Jumat, akan terjadi kejutan. Tiupan sangkakala. Membangunkan semua orang yang tidur malam Jumat itu. 15 Ramadan. Mengejutkan orang yang terjaga. Kita malam ini berapa Ramadan? 14. Berarti besok malam. Besok malam, 15 Ramadan, akan ada kejutan.